Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Sehat semua Bun? Alhamdulillah, insya Allah juga Bunda di rumah sehat semuanya ya. Dan seperti biasa sudah ada Ustadz Hilman Fauzi di sini. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini tema kita adalah saat dunia mulai menggelisahkan, ibadah menjadi ruang untuk menenangkan. Masya Allah. Langsung aja kita kasih kesempatan ya untuk kasih tausiah. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, dunia ini memang tempatnya ujian dan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Maka saat kita sedang gelisah dengan dunia, saat kita merasa lelah capek dengan dunia, gimana caranya agar kita bisa lebih tenang? Back to Allah, kembali ke Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah, ibadah kepada Allah. Bukankah kita diciptakan untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dunia kadang begitu melelahkan kita karena kita lupa dengan tujuan akhirnya. Dunia sering melenakan kita karena kadang kita lupa siapa yang memberinya. Banyak orang yang menggadaikan imannya karena dunia. Betul? Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, padahal sikap dan perbuatannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada dua. Satu yang sifatnya mahdhah, dua yang sifatnya ghair mahdhah. Satu ada yang sifatnya hablum minallah dan ada yang sifatnya hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan dengan Allah dijaga. Salat. Perbaiki salatmu maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga salatmu maka Allah jaga hidupmu. Jadi kalau ada orang yang bertanya, "Aa, dari mana ya kalau saya ingin memulai memperbaiki hidup?" Mulailah dari memperbaiki sholat. Karena sholat itu kunci dari segalanya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau kita boleh bikin daily rutinnya, belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Itulah sholat yang akan mengantarkan kemuliaan. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, aku turun ke muka bumi di waktu sepertiga malam terakhir. Aku mencari hambanya, mana yang hambanya tahajud. Kalau ada hambanya yang banyak dosa, dia minta ampun, Allah ampuni dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang punya kebutuhan, maka Allah cukupi kebutuhannya. Setelah itu kita zikir, baca Quran. Kemudian sunnah qobliyah subuh. Barang siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka sholat sunnah qobliyah subuh pahalanya seperti engkau mendapatkan dunia beserta isinya. Ibadah itu segala sesuatu yang dicintai Allah dan tujuannya untuk Allah. Maka tenangkan hatimu dengan dunia yang sangat menggelisahkan ini. Dengan apa? Dengan ibadah. Barangkali kita membatasi ibadah dengan yang sifatnya mahdhah, tapi ada ibadah yang bahkan lebih besar daripada itu semua. Jadi istri itu melayani suami ibadah atau bukan? Capek enggak? Capek. Kalau ibu tahu jadi istri itu ibadah, kenapa sering ngeluh jadi istri?
Makanya Nabi menjanjikan untuk istri yang soleha itu apa? Masya Allah. Siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Melayani pasangan, ibadah. Ibadah. Dan itulah cara kita menenangkan hati kita. Maka mudah-mudahan dunia yang menggelisahkan ini bisa lebih kita tenangkan dengan ibadah kita kepada Allah. Karena pada akhirnya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Ternyata dunia yang kita capek melewatinya akan kita tinggalkan. Dan pada akhirnya Allah lah yang menjadi tujuan kita sesungguhnya. Mudah-mudahan dunia hanya kita simpan di tangan kita, bukan di hati kita. Dan di hati kita tetap ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Dan sekarang alhamdulillah senang sekali sudah ada bintang tamu kita, ada Bunda Tetilis dan juga ada Kak Olivia Zalianti. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bunda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Oliv juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang ada yang mau ditanya langsung ke Ustadz, silahkan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tetilis. Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Pada saat menikah, saya memang 100% berhenti dari dunia film. Karena saya sudah janji pada diri saya sendiri, saya ingin mengabdi untuk keluarga saya, untuk suami dan kelak anak-anak saya. Tapi di tengah jalan perjalanan rumah tangga saya, kira-kira anak-anak sudah umur 7 tahun gitu Pak Ustadz. Saya harus mengambil keputusan yang sebenarnya berat buat saya. Tapi saya harus karena kita sudah sepakat. Saya ingin mencari kedamaian, saya ingin mencari ketenangan. Jadi saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya saat anak-anak saya masih kecil. Saya tahu hal ini tidak mudah. Untuk membesarkan anak, untuk kehidupan batang memang tidak mudah. Tapi saya percaya dan saya yakin kalau seorang ibu ingin membesarkan anak di jalan yang benar, dan saya berusaha juga di jalan Allah, yakin insya Allah Allah akan melindungi kita dan mendampingi kita. Saya masakin anak-anak sendiri, saya mandiin anak-anak sendiri. Tahu anak-anak kalau itu bukan masakan saya. Jadi saya ngajarin anak sekolah, antar sekolah, pulang saya ke pasar. Saya lakukan itu sedemikian rupa seperti janji saya. Karena saya merasa bahwa saya di sini sekarang sudah double fungsi sebagai seorang ibu dan seorang anak. Dan seorang ayah, seorang papa ya. Saya sedemikian menjaga mereka dan mengayomi. Apabila namanya hidup ada jatuh bangun, saya pernah juga kekurangan uang atau apa, jadi saya kadang pinjam ke perusahaan saya, nanti saya ganti. Tapi hal-hal yang kurang baik saya tidak pernah kasih lihat kepada anak-anak saya. Itu menjadi tanggung jawab sendiri saya tidak ingin anak-anak juga terlibat. Biar saya ingin anak-anak ini benar-benar tumbuh sehat, tumbuh di jalan yang benar. Dan dasar utama saya menyangoni anak-anak saya adalah agama. Titik terberat saya adalah pada suatu hari ketika saya antar anak saya Olive untuk pemotretan di Bandung. Tiba-tiba saya dapat teror, saya dapat telepon begitu banyak. Apa nih katanya anak saya ditangkap dan segala. Tahu-tahu dibilang seperti itu. Wah, saya sepanjang perjalanan saya jadi nangis terus Pak Ustadz dengar hal semacam itu. Apalagi seorang ibu dengar masalah ini kan Pak Ustadz. Jadi semalaman saya hanya bisa menangis. Ada apa ini ya Allah? Cobaan apa lagi harus saya jalanin gitu.
Saya udah merawat anak-anak saya sedemikian rupa. Saya udah ajarkan anak-anak gak boleh jahat sama orang lain Pak Ustadz. Tapi ini ada apa? Anak saya gak mungkin berbuat di luar ajaran agama. Bukan soal gimana, tapi saya yakin gitu Pak Ustadz. Ada apa sebenarnya, sampai detik ini pun saya tidak tahu ya Allah. Saya bilang ini apa ya Allah kita. Akhirnya Olive yang selalu mendampingi saya, setia, kasih semangat dan segala rupa untuk saya. Udah mama sabar. Baik. Bunda waktu itu, saat itu terjadi, pernah Bunda ngerasa gagal jadi seorang ibu gitu? Iya. Justru itu tadi saya bilang, ini salah saya apa? Apakah saya sudah gagal sebagai seorang ibu? Saya harus gimana lagi ya Allah? Saya harus gimana gitu? Saya udah mengisi anak-anak saya sesuai dengan keinginan saya gitu ya Allah. Itu harus apa ya, menjadi sosok yang menjadi penenang di seluruh keluarga ya. Karena kan cuman saya, ibu saya, kakak dan adik saya. Saya anak kedua gitu. Nah jadi mau gak mau, suka gak suka, sedih gak sedih, apapun itu kita harus menjadi sosok yang menenangkan. Berarti Kak Olive itu termasuk anak yang paling dekat dengan Bunda ya? Semuanya dekat, Semua dekat. Tapi kemudian ibu saya memang setelah saya menikah juga tinggalnya sama saya. Dari sebelum saya menikah juga tinggalnya sama saya. Karena kan memang aku apa ya, tipe orang yang dulu sih kayaknya pacaran hampir gak pernah punya pacar ya. Hampir gak pernah, bukan berarti gak pernah tapi hampir. Mungkin kalau satu jari dihitung 1, 2 apa gitu, dikit banget. Memang ketika saya menjalani masa dari mulai remaja, fokus saya tuh kan cepat-cepat nyelesain sekolah. Jadi pokoknya mama tuh prudent banget, orang yang teratur gitu kan. Harus, ini kalau misalnya bersihin ini nih pagi-pagi jam 5 tuh bisa udah dibangunin tuh. Ayo subuh gitu. Padahal kan kadang-kadang malas, capek dikit, hari Minggu terutama dong. Minggu dong terutama, kadang ya udahlah 5.15 atau 5.30 juga masih bisa lah ya sholat subuh gitu. Ini enggak, jam 5 zrut dibukain kaca, jendela kaca gitu. Ayo rezeki datang kalau pagi gitu kan. Terus dibersih-bersihin tuh, sofa tuh harus rapi gitu. Nah sedangkan kita kan hari Minggu kan di rumah aja kan. Kalau hari sekolah oke, mungkin kita bangun akhirnya kita pergi sekolah. Terserah deh kalau dirapiin, ya udah pulang-pulang rumah rapi. Nah ketika hari Minggu kan gak setiap minggu tuh kita keluar rumah. Nah ketika sofa dirapihin terus kan kita dudukin lagi dong karena kita di rumah, dimarahin. Itu udah dibersihin tuh, terus saya duduk mana gitu kan. Suasananya jadi lebaran tiap hari ya Kak? Dirapi. Terus kebayangkan kita hari Minggu sofa rapi ya, kita mau duduk gak boleh duduk di tempat sofa rapi. Gitu, jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi suasana seperti itu tuh kadang yang membuat kangen, sebel kadang, tapi ngangenin juga. Tapi kalau nggak gitu, oh berantakan ya, kok nggak ada yang beresin gitu kan. Waktu itu yang mama minta nikah itu gimana sih bicaranya? Oh kalau yang minta nikah itu udah cerewet banget. Dengan alasan nggak punya cucu perempuan. Kakakku anaknya 2 laki-laki. Terus adik aku ini menikah duluan dari aku. Anaknya laki juga, nggak punya nih cucu perempuan. Jadi aku dikambing hitamkan deh gitu kan. Tapi akhirnya mama punya cucu perempuan. Bukan dari aku, tapi aku anaknya cowok lagi. Baru kemarin adik aku tuh alhamdulillah punya anak kedua perempuan. Aku pas menikah punya anak laki lagi gitu kan. Akhirnya sesuai dengan kemauannya, udah gak usah pacaran lama daripada buat dosa. Nanti kalau ketemu yang pas baru nikah. Setelah melihat anak-anak saya sudah bisa mandiri, sudah punya cucu 5. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bunda mungkin ada yang mau disampaikan untuk Kak Olive termasuk anak-anak, mungkin isi hati Bunda yang ingin bilang apa kepada mereka semua? Yang utama adalah terutama terima kasih kepada anak saya yang selalu mengerti mama, yang mama berjuang untuk anak-anak dan mama sekarang bisa melihat hasil dari semuanya. Apa yang saya inginkan alhamdulillah diberikan oleh anak-anak saya. Selesai sarjana, Marcella juga nih. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang terima kasih dengan berat, dengan susah payah, dengan segala rupa jalan yang halal. Engkau memberi hadiah yang luar biasa buat saya.
Terima kasih anak-anakku tercinta dan semoga bisa menjadi contoh teladan juga buat cucu-cucu saya semua. Jadi sekarang mama sendiri di rumah atau kadang Saya ikut di kamar dengan yang sendiri, tapi sekarang sama Olive. Olive Karena tinggal punya anak nemenin. kecil waktu itu kan saya jaga juga. Iya. Tapi Karena ya, berarti kan nggak kesepian juga di rumah karena Kak Olive masih tinggal di rumah ya. tapi dia di atas. Jadi kalau udah di atas, saya mah di bawah. Oh. Kadang-kadang sehari berapa bisa nggak ketemu karena ada makan di atas gitu. Ya gitu Pak Ustadz, saya tuh semakin hari semakin tua. Saya tahu anak-anak saya juga sudah sibuk berumah tangga. Jadi idaman saya yang seperti dulu setiap Sabtu Minggu adalah kumpul keluarga, kumpul bersama anak-anak. Itu kadang-kadang terlaksana, kadang-kadang enggak. Karena saya juga nggak boleh egois. Saya melihat kesibukan anak-anak saya yang begitu amat padat. Jadi ya saya mengerti, cuman kadang-kadang saya suka nangis sendiri gitu. Aduh kenapa ya saya kok gini, udah tua gitu Pak Ustadz. Jangan khawatir, jangan mikirin apa-apa. Intinya mama tuh sudah berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita tahu kadang-kadang ya namanya kehidupannya masih sering bertengkar secara mulut. Dan kita tahu pasti ini mulutnya aja. Tetapi hati kita selalu dekat dan selalu saling mendukung dan menyayangi. Dan mama gak usah khawatir, sekarang nih mama intinya tinggal duduk-duduk, main sama cucu-cucu aja setiap hari. Dan kita semua sayang mama. Kalau saya itu tadi Pak Ustadz, bukannya terima kasih sudah dianugerahkan hadiah dari Allah. Cuman namanya perasaan kan kadang turun naik ya. Di saat kita kuat kita bisa tegar, tapi di saat lagi letoy gitu Pak Ustadz, terutama dia lagi sakit kan gak selalu anak-anak bisa hadir. Kadang-kadang saya suka sepi terus aduh kok gini, apa nanti saya udah tua gak bisa lebih dekat lagi gitu-gitu. Jadi suka pikir yang gitu-gitu. Itu apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Pertama, Ahilman ingin mengucapkan terima kasih Bunda Kak Olive sudah hadir di kajian hati. Jadi bagi kami ini adalah satu kebahagiaan dan kita bisa melihat cerminan keluarga yang insya Allah Allah bahagiakan dunia akhirat. Sekaligus ini menguatkan untuk pemirsa yang barangkali ada yang sedang menjalani posisi sebagai single mom atau single parent. Belajar dari Bunda Tati hari ini. Beliau bisa melewati semuanya dan dengan izin Allah semua bisa dilewati dengan kebaikannya dan anak-anaknya tumbuh dalam kebaikan insya Allah. Pertama, Bunda, perasaan kesepian di usia yang semakin matang itu memang tak dapat dihindari ya. Bahkan kalau ditanya tentang kesepian, rasanya setiap orang pernah merasakannya. Tapi yang harus dipahami, manusia boleh pergi meninggalkan kita. Manusia boleh jauh dari kita. Tapi satu yang tak akan pernah pergi meninggalkan kita. Siapa? Allah. Ada satu zat yang tak akan pernah mengecewakan kita. Siapa? Allah. Maka saat usia bertambah, di saat itulah kita diingatkan untuk bisa makin dekat sama Allah. Maka jangan kaget, biasanya, coba jawab, Bunda sayang, biasanya makin berusia teman-teman kita makin banyak atau makin dikit? Biasanya kita sudah mulai memilah-milih ya, circle-nya mulai kecil, iya enggak? Teman-teman kita mulai sedikit. Bukan berarti gak mau banyak teman. Kadang kita sudah mulai memastikan hanya ingin berteman dengan dia yang mengajak kita dekat sama Allah. Betul gak? Sudah mulai berani untuk memfilter mana yang baik, mana yang gak baik. Betul? Mana yang mengantarkan kepada kebaikan, mana yang tidak.
Dan ingat, kebahagiaan itu tidak ditentukan dari banyaknya teman, tapi dari baiknya teman. Maka orang yang bahagia bukan yang banyak temannya, tapi yang baik temannya. Dan hari ini Bunda rasanya Allah bahagiakan Bunda, punya anak-anak, kemudian ada cucu. Dan itulah perhiasan yang Allah titipkan untuk Bunda hari ini. Maka saat kesepian melanda, bagaimana caranya? Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Terus juga Ahilman nitip buat anak-anaknya, jangan sampai orang tua merasa kehilangan anak-anak setelah anak-anaknya menikah. Terutama mungkin anak laki-laki biasanya. Kan anak laki-laki kecondongannya kepada istri biasanya kan. Kemudian ibunya merasa kehilangan gitu ya. Nah kalau bisa tetap siapkan waktu, tetap siapkan momen bersama. Kadang kumpul gak usah sering, tapi sekalinya ketemu bermakna. Karena sering ketemu juga kadang-kadang ya begitulah. Iya kan? Makanya ada istilah kan, sebaiknya agak jauh biar nanti agak ada rindunya, ada cintanya, betul gak? Makanya kalaupun berjarak tetap dekat. Walaupun mungkin waktunya sibuk, tetap sempatkan waktu untuk kita luangkan agar bisa ketemu dengan orang tua kita. Karena Kak Olive, sesungguhnya kebahagiaanmu hari ini dan kakak adik ketika mama masih ada bersama kita. Di antara kebahagiaan anak-anak sesungguhnya saat orang tua kita masih ada. Bagi Ahilman, bagi Kak Zizi yang mungkin sudah kehilangan orang tua, ada satu hal yang tidak bisa kita dapatkan, yaitu menatap wajah orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah. Maka yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Bahagiakan dia, muliakan dia. Tidak akan pernah berkurang rizki seorang anak karena membahagiakan orang tuanya. Justru Allah tambahkan. Semakin seorang anak sayang sama orang tua, maka semakin Allah sayangi hidupnya. Dan boleh jadi Kak Olive hari ini mendapatkan kebahagiaan karena selama muda beliau adalah anak yang sayang sama orang tua, sama mama. Dan itulah yang akan Allah siapkan untuk seorang anak yang pandai membahagiakan orang tuanya. Dan Bunda juga terus doakan anak-anak, karena doa Bunda itu berharga sekali. Doa seorang ibu itu menembus langit, diaminkan oleh malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu itu kuncinya dunia, pintunya surga. Jadi kalau kita mau dapat dunia, bahagiakan ibumu. Kalau kita mau masuk surga, bahagiakan ibumu. Mudah-mudahan Allah jaga hubungan kita sama orang tua kita. Maka ini peringatan ya, untuk anak-anak yang kadang suka benci sama orang tua, suka kesel sama orang tua. Jangan ya, belajar lembutkan hati untuk menyiapkan ruang agar kita terus menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Semoga yang masih ada orang tuanya panjang umur, sehat selalu. Dan yang telah tiada, semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Dan kelak kita kumpul bersama lagi orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perjuangannya ya cukup berat, tapi karena tekad saya adalah anak-anak harus tetap dipegang oleh seorang ibu. Bukan berarti bapak jelek, tapi di mana-mana lebih baik ibu-ibu tuh bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki belum tentu bisa jadi perempuan. Cukup berterima kasih yang pasti nomor satu, berjuangnya sangat ya apapun lah pokoknya untuk anak gitu. Jadi kayak syuting kita dibawa-bawa, pokoknya nomor satu anak, dan bukan hanya untuk hanya bisa hidup anaknya, tapi hidup yang baik gitu. Tapi intinya karena kita udah terbiasa dengan seperti itu di rumah, jadi kita tahu hatinya nggak marah, cuman caranya aja begitu gitu. Jadi udah terbiasa gitu. Kita tahu nggak marah, maksudnya melakukan itu karena kitanya yang salah.
kayak kita nggak melakukan yang baik gitu. Misalnya kayak marah-marah, kalau saya pulang sekolah harusnya kan tidur. Kan itu udah aturannya kan. Nah ini naik genteng, keluar nyelinap lewat rumah, pulang-pulang ketahuan gitu kan. Oh main dari mana? Dari sawah gitu segala. Gitu. Nah itu udah tahu marah karena bukan memarah-marah tidak ada apa sebabnya gitu. Karena kita melanggar gitu terus ya udah gitu. Kalau saya lega, karena pada dasarnya saya juga memang seneng gitu ya kalau sampai bisa mengutarakan ke Pak Ustadz. Jadi kan jangan sampai salah-salah tuntunan gitu ya. Sih ya seneng lah gitu bisa sharing. Apalagi tadi peserta saya banyak banget ibu-ibu, energinya positif, di situ saling mendukung ya kayaknya gitu.